Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para santri Husnul Khotimah, khususnya kelas 8. Kali ini kita akan membahas masalah pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana dan pemanfaatan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisa konsep mesin atau alat atau pesawat sederhana dan memecahkan masalah pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pesawat sederhana yang akan kita bahas adalah ada 4, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Tuas sendiri kita bagi ada 3 tuas jenisnya, ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Demikian katrol ada 2, ada katrol tetap dan katrol bebas. Ini adalah jenis tuas jenis pertama yang sering kamu lihat pada jungkat-jungkit, mirip sekali dengan jungkat-jungkit. Di sini ada penumpunya di tengah, beban di ujung yang kiri, gaya kuasa di ujung yang kanan. Tuas jenis kedua bisa dilihat, contohnya pada penerapan sehari-hari, misalnya tutup pembuka tutup botol, lalu gerobak roda 1, kemudian apalagi pemecah biji pala, yaitu menggunakan konsep tuas jenis 2. Pemotong kertas pada mesin-mesin percetakan, yaitu menggunakan konsep tuas jenis kedua. Yang berikut ini adalah tuas jenis ketiga, penumpunya tetap di ujung, kemudian bebannya di tengah, digeser. Kalau yang tuas jenis 2, bebannya di tengah, gaya kuasanya di pinggir. Kalau tuas jenis ketiga, bebannya di paling ujung kiri, gaya kuasanya ada di tengah. Contohnya sumpit, sendok makan, terus apalagi garpu. Itu semua menggunakan konsep tuas jenis ketiga. Selanjutnya akan kita bahas bagian-bagian tuas, baik itu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, maupun tuas jenis ketiga. Perhatikan, setiap tuas di sini ada titik tumpunya, kita beri tanda 0 atau O. Kemudian ada namanya panjang lengan kuasa, yaitu diukur dari titik tumpu sampai titik gaya kuasa. Kita namakan lengan kuasa atau kita singkat LK. Lalu ada panjang lengan beban, dihitung dari titik penumpu sampai titik beban. Kita singkat LB atau lengan beban. Ini adalah jenis tuas kedua, yang mana bebannya digeser di tengah. Perhatikan bedanya dengan tuas jenis pertama. Kemudian gaya kuasanya ada di pinggir. Untuk tuas jenis kedua, lengan kuasanya dihitung dari titik kuasa sampai titik penumpu. Ini jenis kedua. Lengan bebannya dihitung dari titik beban sampai penumpu. Itu namanya lengan beban. Sedangkan untuk tuas jenis ketiga, lengan bebannya dihitung dari titik beban sampai titik tumpu atau titik 0, sementara lengan kuasanya dihitung dari titik kuasa, titik gaya kuasa sampai titik tumpu. Ini adalah keterangan-keterangannya.
KM ini adalah keuntungan mekanis. Apa itu KM akan kita bahas sebagai berikut. Baik tuas 1, tuas 2 maupun tuas 3 berlaku hukum kesetimbangan W kali lengan beban atau kita singkat W kali LB sama dengan F kali LK. F itu titik gaya kuasa kali LK. Jadi beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Atau kita rubah persamaan berikut ini menjadi seperti ini. W per F sama dengan LK per LB. Adapun W per F atau sama dengan LK per LB ini kita namakan keuntungan mekanis. Apa sih keuntungan mekanis itu? Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan tingkat kemudahan alat itu membantu pekerjaan kita. Ini adalah katrol. Katrol sendiri kita bagi menjadi ada 3 jenis. Katrol tetap tunggal, kemudian ada katrol tunggal bebas, katrol tetap, dan 1 katrol bebas. Sebetulnya ada 1 lagi yaitu katrol majemuk, yang mana katrolnya biasanya terdiri lebih dari 2. Itu kita namakan katrol majemuk. Untuk katrol tetap tunggal, kita perhatikan di sini, gaya kuasanya sama dengan gaya bebannya. Jadi kalau ada suatu beban 100 Newton, maka gaya kuasa yang kita perlukan untuk mengangkat beban 100 Newton tersebut sama dengan gaya bebannya. Jadi kalau ada 100 Newton beban, maka kita harus mengeluarkan gaya kuasa sebesar 100 Newton juga. Berbeda dengan katrol tunggal bebas. Di sini beban terbagi 2. 1 tertambat di tali sini, kemudian yang satunya tertambat di gaya kuasa yang dikerjakan oleh kita. Jadi kalau ada beban sebesar 100 Newton, apabila menggunakan konsep katrol tunggal bebas, maka gaya kuasa yang kita perlukan adalah setengah dari berat beban tersebut. Jadi misalnya ini 100 Newton, maka beban yang gaya kuasa yang kita perlukan sebesar setengahnya. Jadi 100 Newton, maka kita akan mengeluarkan gaya cukup 50 Newton. Bila ada gaya 1000 Newton, kita cukup mengeluarkan gaya kuasa 500 Newton. Jadi ada setengahnya. Berikutnya sama ini dengan katrol tunggal bebas, hanya saja di sini terdiri 2 katrol bebas. Jadi kalau yang di sini hanya untuk merubah arah, ini arah gaya kuasanya ke atas, sementara gambar di samping gaya kuasanya ke bawah. Ini biasa kita lihat, kita jumpai pada industri-industri, pada bengkel-bengkel, workshop, ya, atau pada orang-orang yang sedang membangun rumah. Untuk meringankan kerja mereka, biasanya mereka menggunakan katrol berikut seperti gambar di sini. Bisa menggunakan katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, atau katrol tetap dan 1 katrol bebas. Sebagai keterangan, FB di sini sama dengan berat bebannya. Yang terakhir akan kita bahas bidang miring dan roda gigi. Pada bidang miring ini biasa kami jumpai kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita berjalan ke lantai yang ke atas, kita akan menggunakan tangga. Tangga tersebut adalah menggunakan konsep bidang miring. Atau kalau kita jumpai orang yang sedang menaikkan barang-barang ke atas truk, maka untuk lebih mempermudah kerja dan meringankan kerja, dibuatlah konsep bidang miring. Jalan-jalan di pegunungan itu menggunakan konsep bidang miring. Sekrup juga demikian. Lalu mata baji atau mata kapak itu menggunakan konsep bidang miring. Kita lihat di sini, untuk menaikkan benda tersebut dari titik bawah sini menuju titik yang atas, maka harus kita dorong dengan gaya sebesar F. Benda tersebut mempunyai berat sebesar W.
Panjang lintasan sisi miring ini kita namakan L. Lalu tinggi titik yang akan kita capai kita namakan H. Dari gambar tersebut kita bisa menentukan keuntungan mekanis dari sistem di atas. Keuntungan mekanisnya adalah panjang sisi miring, ini panjang sisi miring, dibagi dengan H. H adalah ketinggian yang ingin kita capai. Itu adalah keuntungan mekanis. Sehingga gaya kuasa yang diperlukan sama dengan berat beban ini, W, kita bagi keuntungan mekanis yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu kita menuju roda gigi. Ini biasa kamu lihat pada sepeda atau sepeda motor. Ini adalah sama, yaitu menggunakan konsep keuntungan mekanis. Jadi di sini ada roda gigi yang kecil berjari-jari kecil, kemudian ada roda gigi yang berjari-jari besar. Keuntungan mekanis dari sistem roda gigi gambar di atas berikut adalah perbandingan jari-jari roda gigi besar atau kita singkat R dengan jari-jari roda gigi yang kecil atau R besar kita bagi dengan R kecil. Lalu berapa gaya yang kita perlukan untuk memutar beban pada roda gigi besar berikut sama dengan W, kita bagi keuntungan mekanisnya. Baik bidang miring maupun roda gigi ini digunakan untuk meringankan kerja kita, meringankan usaha kita. Ya, mau meringankan kerja. Gayanya menjadi lebih kecil, tetapi usaha yang dikeluarkan akan tetap. Ya, ingat sekali lagi, energi yang kita keluarkan tetap. Hanya saja mengecilkan gaya yang kita berikan. Sementara akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Tetapi energi yang kita keluarkan, usaha yang kita keluarkan, nilainya tetap tidak bisa berubah. Demikianlah materi pesawat sederhana yang bisa disampaikan. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung nanti pada saat sesi zooming. Atas perhatiannya, Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.